Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Sebastian dengan NIM 1213053. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil tugas besar individu analisis struktur saya mengenai perhitungan struktur menggunakan metode kekakuan langsung. Kita ke software, ke aplikasi Excel-nya terlebih dahulu. Oke, di sini ada struktur saya, gambarnya dan gambar ilustrasinya. Struktur saya terdiri dari 3 elemen dan 8 derajat kebebasan. Kemudian, tahap awal kita akan menentukan modulus elastisitasnya itu sebagai berikut. Luas penampangnya, inersianya, panjang elemen 1, panjang elemen 2, dan panjang elemen 3. Nah, pada struktur saya memberikan beban sebesar 22 kN pada elemen 2, yaitu tepat pada titik tengah elemen 2. Oke, tahap yang pertama itu kita mencari matriks kekakuan elemen di setiap elemen. Itu kita bisa menggunakan cara berikut dengan rumus yang sudah ditentukan, seperti berikut ini. Nah, jadi di setiap elemen itu kita mengalihkan yang sudah kita dapatkan tadi dengan menggunakan rumus matriks kekakuan elemen. Di setiap masing-masing elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Kemudian, kita melakukan matriks transformasi. Matriks transformasi ini seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dari sudut yang awalnya kita di elemen, di lokal, akan berubah menjadi global, seperti ini. Oke, kemudian kita ada matriks transformasi transpose, itu kita dengan rumus transpose saja dari transpose matriks 1. Begitu dilakukan setiap elemen. Elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Kemudian itu ada seperti ini, itu kita hasil dari elemen 1 dan elemen matriks transpose 1. Kemudian yang elemen 2 juga, dan elemen 3 juga. Nah, setelah tahap-tahap yang tadi, kita melakukan yaitu matriks kekakuan elemen dalam koordinat global. Itu artinya kita di setiap elemen dari yang tadi sudah ditransformasi ke yang sudah ditranspos tadi dilakukan di setiap elemen. Elemen 1, elemen 2, elemen 3. Setelah mencapai matriks kekakuan elemen dalam koordinat global, kita menentukan derajat kebebasan elemen. Derajat kebebasan elemen ini ditentukan dari setiap derajat kebebasan yang ada di elemen terhadap derajat kebebasan global. Misalnya di elemen saya itu ada D1-nya di 1 di global, D2-nya di 2 di global, tapi D3-nya itu tidak ada karena saya itu menggunakan tumpuan roll. Selanjutnya di D3 itu saya ada di globalnya di D4. Kemudian di D4 itu di elemen saya ada di D5-nya di global. Begitu juga seterusnya. Tabel insiden ini kita tinjau per elemen, per setiap elemen. Nah, jika sudah meninjau matriks, jika sudah meninjau tabel insiden, selanjutnya tuh kita ada matriks kekakuan elemen. Matriks kekakuan elemen ini kita tinjau juga dari tabel insiden yang sudah kita dapat dari matriks kekakuan elemen dalam koordinat global. Caranya itu kita tinggal arsir saja. Misalnya di sini saya di elemen 1 ada 1 dan 2. Maka 1 dan 2 di elemen 1 saya di
elemen dalam koordinat global, saya hubungkan seperti ini. Jadi yang kita pakai yang warna putih ini saja, yang tidak diarsir. 1, 2, ini juga dari 1, 2, terus itu ada 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia 3 dan 4-nya di sini. Ada di global 4 dan 5. Ini, 3 dan 4 saya itu ada di global 4 dan 5. Itu juga 5-nya. Jadi 5-nya itu kita pakai juga. Begitu seterusnya sampai di elemen 2, di elemen 3. Di elemen 2 kenapa kita pakai semua? Karena kebetulan di struktur saya elemen 2-nya itu keisi semua. Ini. Oke. Kemudian kita cari matriks kekakuan elemennya per elemen, mulai dari elemen 1. Ini kita dapatkan angka-angkanya yang di sini dari matriks kekakuan elemen dalam koordinat global yang tadi. Nah, tinggal kita pindahin aja sini sesuai dengan tabel insiden yang tadi dan sesuai dengan derajat kebebasan kita. Kemudian itu ada kita selesaikan di elemen 2, terus itu kita selesaikan di elemen 3. Nah, ketika kita sudah mendapatkan matriks kekakuan elemen di setiap elemen, maka kita cari matriks kekakuan struktur. Itu caranya mudah, kita tinggal tambahkan saja dari matriks kekakuan elemen 1, 2, dan 3, maka akan dihasilkan matriks kekakuan struktur secara keseluruhan. Nah, setelah tahap ini, kita lanjutkan dengan tahap matriks vektor gaya ujung jepit akibat beban luar. Nah, akibat beban luar ini kita pisah per elemen juga. Itu kita bisa cari melalui tabel FEM yang sudah di-share. Nah, di sini kenapa di F01 dan F03 ini akibat beban luarnya itu saya 0 semua, karena saya asumsikan di gambar saya itu tidak ada beban di elemen 1 dan 3, hanya ada beban terpusat di elemen 2. Nah, lanjut, ada rumus yang sudah ada di sini, yang kita ambil dari tabel FEM. Kemudian data-datanya bisa kita lihat dari sini. Di berikut, P-nya ada 22, A-nya 0,75, dan B-nya 0,75 juga. Serta L-nya itu adalah panjang keseluruhan elemen, yaitu 1,5 meter. Setelah kita mencari matriks vektor gaya ujung jepitnya di setiap elemennya, elemen 1, elemen 2, dan elemen 3, maka kita akan pindahkan dia ke global. Nah, yang di globalnya, walaupun dia sudah di global, elemen 1 dan elemen 2-nya itu tetap 0 karena tidak ada gaya yang bekerja di elemen tersebut. Nah, ini kita tinggal pindahin saja yang dari sini dengan cara kita kalikan dengan elemen matriks kita yang ini. Kenapa itu sama aja hasilnya? Karena di sini matriksnya berupa matriks identitas. Karena itu hasilnya jadi sama di global, di lokal dan di global. Kemudian kita tinjau secara derajat kebebasannya, yaitu 8. Nah, itu kita bisa lihat atau kita cari dengan bantuan tabel insiden yang tadi. Di sini di elemen 1 dan elemen 2 kita tetap kosong karena tidak ada gaya luar yang bekerja. Maka kita akan lihat di elemen 2. Di elemen 2 itu kita mulai dari 3, derajat kebebasan elemen yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga tuh kita lihat dari hitungannya 1, 2, 3. Maka itu kita masukkan data yang sudah kita dapat tadi di sini, dimulai dari 3. Nah, begitu seterusnya sampai bawah. Sesudah dapat matriks vektor gaya ujung jepit akibat beban luar di elemen lokal dan struktur, maka kita cari yang di strukturnya. Yang di strukturnya ini tinggal kita tambahin saja yang dari elemen 1-nya, elemen 2, dan elemen 3.
Nah, kemudian itu kita cari terlebih dahulu inverse dari matriks kekakuan struktur yang tadi. Nah, gunanya kita ya ini untuk mendapatkan langkah selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita tentukan vektor beban. Vektor beban itu kenapa 0 semua? Karena pada struktur saya tidak ada reaksi luar atau beban luar yang berada tepat di derajat kebebasan struktur saya. Kemudian kita cari persamaan keseimbangan strukturnya, yaitu F kurang F0. Ini F0 yang sudah kita dapat tadi, kita olah dari vektor beban struktur dikurang F0 ini, sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Nah, kemudian itu ada DOF, atau derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya itu kita dapatkan dari inverse tadi dengan kita kalikan dengan F kurang F0 yang tadi, sehingga didapatkan hasilnya seperti berikut. Sesudah kita mendapatkan persamaan keseimbangan struktur yang DOF, maka kita mencari vektor perpindahan elemen. Vektor perpindahan elemen ini kita cari juga per elemen, ya sesuai namanya. Nah, ini kita menggunakan bantuan tabel insiden lagi. Nah, ini kenapa mulai dari 0? Karena di sini kita itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kita mengambil yang dari strukturnya 1, 2, di sini ada 3, karena 3, di sini ada 4, karena 3 yang di sini kita kosong, maka kita ambil yang ini. Begitu juga sampai seterusnya di vektor perpindahan elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Nah, yang ini kita melakukan perkalian dari ini transformasi ke vektor perpindahan elemen yang sudah kita dapatkan tadi. Itu kita lakukan per elemen juga. Ini. Oke. Selanjutnya kita mencari ini dengan yang dari vektor perpindahan elemen lokal dengan elemen awal, dengan matriks kekakuan elemen yang awal. Setelah sudah kita kalikan yang elemen satunya, kita lakukan juga terhadap elemen 2 dan elemen 3. Elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Nah, sesudah dapat vektor perpindahan elemen di struktur lokal, global, dan struktur, maka kita di tahap akhir yaitu menghitung gaya-gaya ujung elemen dengan rumus berikut. Nah, F1 itu kita dapatkan dari vektor perpindahan elemen yang tadi sudah kita dapat dengan matriks vektor gaya ujung jepit akibat beban luar di elemen 1. Nah, kita lakukan juga di elemen 2 dan elemen 3. Nah, selanjutnya kita dapat derajat kebebasannya di setiap elemen, D1, D2, D3, D4, D5, D6 sebagai berikut. Nah, maka akan kita dapatkan hasil gaya-gaya ujung elemen seperti berikut dari pengolahan menggunakan software Microsoft Excel. Setelah menggunakan software Excel, sekarang kita melakukan perhitungan struktur menggunakan metode langsung dengan software LinPro. Baik, langkah yang pertama kita bisa mengatur dulu modulus elastisitas kita yang sesuai strukturnya. Itu kalau punya saya itu ada 2,1 kali 10 pangkat 6. Kemudian luas areanya itu kita lihat lagi, luas areanya ada di 7,85
kali 10 pangkat minus 3. Lalu momen inersianya sebesar 4,91 kali 10 pangkat minus 6. Oke. Lalu kita ganti karena struktur saya silinder, maka saya buat di sini diameternya sebesar 10 cm sesuai dengan yang tadi. Oke. Kemudian kita klik yang ini untuk menghubungkan titiknya. Lalu kita gambar seperti strukturnya yang tadi. Lalu kita klik icon yang ini untuk menghubungkan titik yang sudah kita tentukan. Oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan tumpuan sesuai dengan struktur yang sudah kita tentukan. Oke. Di struktur saya itu ada tumpuan pin dan roll. Oke. Kemudian karena di saya tadi saya katakan ada beban di awal, maka saya masukkan beban melalui di sini, beban poin, beban terpusat itu berada di member 1 dengan arah Y sebesar minus 22. Ya, kita buat minus karena karena strukturnya akan ke bawah. Lokasinya itu ada karena saya ada di tengah, maka saya taruh di 2,5. Kemudian define dan save. Nah, seperti ini struktur saya. Oke. Setelah kita gambar sesuai kebutuhan struktur yang ingin kita cari, maka kita run. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk momen, struktur saya menghasilkan seperti ini. Kemudian ada geser, seperti ini. Normal, seperti berikut. Aksial, dan reaksi lainnya. Oke. Nah, berikut penggunaan software Linpro untuk mencari perhitungan struktur melalui metode kekuatan langsung. Oke. Cukup sekian presentasi tugas besar individu analisis struktur saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.